yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, apakah Anda membutuhkan ketenangan? Apakah ketenangan itu menjadi sesuatu yang Anda cari untuk dimiliki di dalam hidup ini? Kalau itu yang Anda cari, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, belajar bersama-sama. Saya yakin firman Tuhan ini menjadi solusi yang membuat kita tenang, damai di dalam kehidupan ini. Amin. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja di hati setiap kami, berikan pengertian pemahaman yang benar, supaya kami hidup benar, hidup merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berkati kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, setiap orang ingin menjadi tenang damai. Tetapi yang sering terjadi, saudaraku, apa yang sering terjadi? Kita panik, kita takut, kita menjadi gelisah di dalam hidup ini. Bahkan untuk istirahat, untuk tidur sekalipun, kita susah, kita sulit. Apakah benar? Saya yakin kita sebagai orang yang percaya pun mengalami hal ini. Paling tidak pernah mengalami hal ini di dalam kehidupan kita. Saya tidak berharap ini adalah hal yang terus-menerus ada di dalam diri kita. Kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25-26 menyatakan kondisi ini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ketika kita kehilangan pekerjaan, sepertinya itu menjadikan kita kehilangan segalanya. Sehingga kita menutup sesuatu untuk kita bisa tetap menikmati hidup ini. Masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam pertemanan, dan berbagai masalah seringkali membuat kita hilang ketenangan, hilang damai di dalam hidup kita. Sehingga seperti firman Tuhan yang dikatakan Ayub, kita tidak bisa tidur, kita gelisah di dalam hidup kita. Mungkin kita masih memiliki banyak uang, harta, dan sebagainya yang bisa kita andalkan, tetapi itu tidak bisa menjadi solusi yang memberikan ketenangan, ketentraman di dalam hidup kita. Terus bagaimana, saudaraku? Untuk bisa menikmati hidup yang tenang, menikmati hidup yang tenang seperti judul dari renungan kita hari ini, itu harus dilalui dengan cara yang benar. Bagaimana solusinya? Bagaimana kita bisa menikmatinya? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Solusi yang dinyatakan apa yang terjadi di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25-26 itu bisa diselesaikan, saudaraku. Ketakutan, kegelisahan, kita tidak bisa tidur dengan nyaman, nyenyak, itu bisa diatasi oleh kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur pasal ke-62 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang yang tidak goyah itu adalah orang yang tenang di dalam hidupnya. Orang yang memiliki damai. Orang yang tidak goyah itu adalah orang yang bisa menikmati hidup ini di tengah-tengah masalah yang terjadi dan datang ke dalam hidupnya. Mengatasi masalah yang ada, yang sudah dikatakan di dalam kitab Ayub, itu hanya bisa diselesaikan dengan dekat kepada Allah. Datang kepada Allah, bersekutu dengan Allah. Karena apa, saudaraku? Allah lah sumber ketenangan.
Allah lah sumber damai sejahtera. Allah lah yang bisa memberikan damai ketenangan di dalam hidup ini, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh berarti. Kita bisa menikmati hidup ini di dalam ketenangan. Cara satu-satunya untuk bisa menikmati ketenangan kedamaian yang sejati itu hanya ketika kita dekat, ketika kita datang kepada Allah. Saya mau menambahnya dengan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mau mengambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan, ketika kita datang kepada Allah, ketika kita bersekutu kepada Allah, ketika kita dekat kepada Allah, kita menyatakan apa yang ada pada diri kita, masalah kita, menumpahkan semua keluh kesah kita dan berdoa, berharap hanya kepada Allah, maka Allah yang melihat ini memberikan damai sejahteranya di dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran kita akan terpelihara, di dalamnya ada damai sejahtera. Sehingga saudaraku, benar, hanya ketika kita dekat, datang kepada Allah, berseru kepada Allah, menikmati kebersamaan dengan Allah, maka ketenangan di dalam hidup itu akan kita miliki. Sehingga benar, di dalam hidup ini kita menikmati ketenangan. Hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Amin saudaraku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan solusi kepada kami. Dan biarlah hari ini setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami datang kepadamu, kami mendekat kepadamu, kami bersekutu dengan Engkau. Kami menyatakan segala keluh kesah kami, segala permasalahan hidup kami letakkan di bawah kaki salib Kristus. Sehingga hari ini kami beroleh ketenangan, kedamaian. Sehingga benar kami bisa menikmati hidup ini di dalam ketenangan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.